Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, adil katolino, kuncuramin ke surga, basengat kajabatan. Arus, arus, arus. Perkenalkan kami dari Kompas 1, saya Jonathan Yubandro, Saya Oktay Laura. saya Sepuluh Palama, saya Astri Wayuda. dan kami akan menjelaskan materi tentang kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Materi yang pertama yaitu tentang keterkaitan dengan situasi regional dan global. Materi yang kedua yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Materi ketiga yaitu dampak penjajahan di negara koloni. Nah, sebelum masuk ke materi yang pertama, tahukah kalian bahwa rempah-rempah yang berasal dari Indonesia mampu mengubah alur peradaban dunia? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jalur rempah adalah rute perjalanan nenek moyang bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan antar suku dan bangsa lain dengan membawa rempah sebagai nilai persahabatan maupun sebagai komoditi dagang. Nah, jalur ini pula yang menghubungkan antara belahan dunia barat dan timur. Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi dalam perdagangan internasional pada masa itu. Dan kemudian rempah-rempah telah digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti Arab, Cina, India, hingga Eropa sebagai bumbu masakan, obat-obatan, dan pengawet makanan. Mari kita bahas materinya satu persatu. Nah, jadi sejak awal Masehi, Nusantara telah terlibat dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Claudius Ptolemaios, seorang ahli dari Alexandria, mencatat Baru sebagai kota pelabuhan penting di Sumatera pada abad 1 Masehi. Barus terkenal dengan komoditas kapur barus yang diminati oleh bangsa dari Tiongkok, India, Mesir, Arab, dan Yunani Romawi. Pada abad kedua, hubungan pelayaran Nusantara dengan Cina, India, dan Timur Tengah sudah terjalin, terbukti dengan catatan sejarah dari Cina yang menyebutkan kunjungan utusan Raja Bian dari Kerajaan Jawa. Dan kemudian, sebagaimana dicatat oleh para pelancong dari Cina dan Ibnu Battuta dari Maroko pada abad ke-14, Tom Pires, seorang pelancong Portugis, juga mengunjungi Nusantara, menunjukkan peran penting wilayah ini dalam perdagangan global. Selanjutnya, mari kita bahas tentang jalur rempah. Jalur rempah merupakan rute perdagangan internasional yang sangat penting pada masa lalu, yang menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan dunia luar. Jalur ini dikenal karena perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis yang sangat dicari di pasar Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Rempah-rempah dari Nusantara dikenal sebagai komoditas yang sangat berharga, atau biasa sering disebut sebagai emas hitam, dan menjadi pendorong utama bagi eksplorasi maritim dan perdagangan global. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang interkoneksi. Melalui jalur rempah, Nusantara terhubung dengan berbagai peradaban di seluruh dunia, termasuk India, Cina, Arab, Persia, dan Eropa. Interaksi ini bukan hanya berupa perdagangan barang, tetapi juga pertukaran pengetahuan, teknologi, budaya, dan agama. Setelah itu, karena keberadaan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris datang ke Nusantara untuk menguasai perdagangan rempah. Mereka mendirikan koloni dan pos perdagangan untuk mengontrol pasukan rempah-rempah yang seringkali menimbulkan konflik dan peperangan. Kolonialisasi oleh bangsa Eropa mengubah lanskap politik, ekonomi, dan sosial di Nusantara. Nah, untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Pada abad pertengahan, Asia merupakan pusat kemajuan dengan Kesultanan Turki Utsmani memainkan peran utama dalam politik dan ekonomi dunia. Pada tahun 1453, Utsmani menguasai Konstantinopel, mengakhiri kekaisaran Bizantium dan menjadikan kota tersebut, yang kemudian dikenal sebagai Istanbul. Penutupan Istanbul bagi pedagang Eropa membuat rempah-rempah menjadi langka dan mahal, atau pusat perdagangan penting.
Oleh karena itu, bangsa Eropa mendorong dan mencari jalur laut baru untuk langsung mendapatkan rempah dari Asia. Nah, jadi materi yang saya sampaikan mencakup beberapa aspek sejarah penting, yaitu yang pertama, keunggulan Asia pada abad pertengahan. Pada abad ke-14 hingga 15, Asia, terutama wilayah dunia Islam dan Kesultanan Turki Utsmani, menjadi pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia, sementara Eropa masih terbelakang. Dan selanjutnya, penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Penaklukan ini dilakukan oleh Sultan Mehmed II dari Turki Utsmani, menyebabkan penutupan rute perdagangan darat antara Eropa dan Asia, membuat barang-barang seperti rempah-rempah menjadi langka dan mahal di Eropa. Situasi ini memotivasi bangsa Eropa untuk mencari jalur laut ke Asia demi mendapatkan rempah-rempah yang sangat berharga untuk berbagai keperluan, termasuk pengawet makanan. Penjelajahan ini menandai awal dari era eksplorasi. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Jadi, Malaka adalah kerajaan penting di Nusantara pada abad ke-15, didirikan oleh para Meswara yang menjadikan pusat perdagangan utama. Setelah para Meswara memeluk Islam, Malaka menarik banyak pedagang Muslim dari India, Timur Tengah, dan Nusantara. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Perdagangan internasional lintas benua di Nusantara telah berlangsung jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Narasi sejarah kota-kota pelabuhan seringkali didominasi oleh catatan Eropa, sehingga tampak seolah-olah kota tersebut muncul akibat kedatangan mereka. Padahal, saudara dan penguasa lokal sudah lama memiliki kekuasaan, kekayaan, dan kemampuan melakukan penjelajahan serta perlawanan terhadap dominasi asing. Selanjutnya adalah tentang perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Perjanjian Tordesillas pada 7 Juni 1494 oleh Paus Paulus Alexander membagi dunia menjadi dua untuk mencegah konflik antara Portugis dan Spanyol. Akibatnya, pelaut Portugis mulai menjelajahi timur, mengitari pantai barat Afrika. Ekspansi ini adalah awal dari penjelajahan dunia oleh Portugis dan Spanyol yang berdampak pada sejarah Indonesia melalui interkoneksi dan kerjasama global. B. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Hubungan antara Republik Belanda dan Inggris mengalami pasang surut, dipengaruhi oleh konflik antara Kekaisaran Habsburg Spanyol dan Belanda selama gencatan senjata 12 tahun 1609-1621. Kekhawatiran tentang kemungkinan aliansi Inggris atau Spanyol menyebabkan ketegangan antara Inggris dan Belanda, terutama di tanah jajah. Revolusi Prancis 1789-1799 disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap sistem aristokratik dan monarki absolut di bawah dinasti Valois dan Bourbon. Puncaknya di bawah Louis XVI. Revolusi ini mengubah tatanan masyarakat Eropa dan setelahnya Napoleon Bonaparte mengakhiri revolusi. Perang Napoleon membawa Belanda di bawah penjajah Prancis dan pada 1795 Prancis menguasai Belanda. Pada tahun 806 Napoleon mengangkat adiknya Louis Napoleon sebagai penguasa Belanda dan mengutus Marsekal Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda. Pada 1808 Daendels membangun jalan raya pos untuk membendung Inggris, tetapi Inggris berhasil merebut Hindia Belanda yang dikonfirmasi dengan perjanjian utang. Yang kedua, melawan kuasa negara kolonial. Pada awalnya, kedatangan Belanda di Nusantara tidak bertujuan untuk menguasai seluruh wilayah. Namun seiring perubahan ambisi untuk mendirikan negara koloni, muncul gelombang perlawanan dari penduduk lokal. Perjuangan melawan Belanda berlangsung panjang dan bersifat kedaerahan sebelum abad ke-20.
dengan perlawanan umumnya tidak terorganisir dan seringkali kalah akibat strategi divide et impera penjajah. Perlawanan rakyat Indonesia terbagi dalam dua periode, sebelum abad ke-19 melawan Fok yang dibubarkan pada 1999 dan setelah abad ke-19 melawan pemerintah Hindia Belanda. Bagian 3 periode sebelum ke abad ke-19. Perlawanan terorganisir di Pulau Jawa dimulai ketika Fok memindahkan pusat pemerintahannya dari Ambon ke Batavia, Kesultanan Mataram, yang awalnya berusaha menjalin hubungan baik dengan Fok, merasa dirugikan ketika Fok tidak memberi dukungan dalam penyerangan ke Surabaya dan menghalangi perdagangan Mataram ke Malaka. Hal ini memicu Sultan Agung untuk memulai menyerang Batavia pada tahun 1628. C. Dampak penjajahan di negara koloni. 1. Dampak ekonomi. Penjajahan seringkali merugikan ekonomi lokal. Sumber daya alam dieksploitasi untuk kepentingan penjajah. Sementara ekonomi lokal dihancurkan atau diubah untuk memenuhi kebutuhan penjajah. Contohnya saja di Indonesia, pengelolaan hasil bumi seperti rempah-rempah dan hasil pertanian dikendalikan oleh penjajah Belanda, yang menyebabkan perubahan struktur ekonomi yang merugikan penduduk asli. Yang kedua adalah urbanisasi dan pertumbuhan kota. Dampak dari adanya kolonialisme di Indonesia yakni adanya urbanisasi. Urbanisasi sendiri adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Perluasan daerah pertanian dan industri perkebunan diikuti oleh melanjaknya jumlah penduduk dan menyebabkan penyebaran daerah permukiman yang lebih luas. Penjajahan sering mempengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat. Penjajahan bisa mengubah atau menghapuskan sistem sosial dan budaya lokal, memaksakan budaya dan sistem nilai mereka sendiri. Misalnya, pendidikan kolonial sering memprioritaskan bahasa dan budaya penjajah, mengurangi pengaruh dan keberadaan budaya lokal. Lalu yang ketiga adalah dampak sosial dan budaya. Penjajahan biasanya mengubah struktur pemerintah dan sistem politik lokal. Penjajah seringkali membentuk struktur pemerintahan baru yang lebih menguntungkan bagi kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan sistem pemerintahan tradisional. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan konflik berkepanjangan setelah masa penjajahan berakhir. Dan yang keempat adalah kesehatan dan higienitas. Aktivitas kolonial seringkali memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti deforestasi dan pencemaran. Pada masa penjajahan Belanda, selain rumah sakit, berdiri berbagai fasilitas kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Sebut saja laboratorium penelitian di Batavia yang berdiri tahun 1888, yang berdiri juga di Bandung, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Penanggulangan wabah penyakit juga mendapat perhatian khusus pemerintah Belanda dengan membentuk suatu dinas khusus pemberantasan penyakit seperti pada masa wabah penyakit pes. 5. Mobilitas sosial. Penjajah dapat mengancam keberadaan budaya lokal dan identitas nasional. Pengaruh budaya asing dan upaya penyeragam budaya dapat mengikis budaya asli dan bahasa lokal. Pada masa kolonial Belanda, mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya berjalan sangat cepat. Terdapat beberapa hal yang membuat percepatan mobilitas sosial terjadi di Indonesia. Ya, perkembangan perkebunan di Indonesia menyebabkan munculnya tuntunan untuk pemenuhan tenaga kerja. Pemerintah kemudian mendatangkan para pekerja dari daerah ke pusat-pusat perkebunan. Mobilitas sosial terbesar di Indonesia terjadi pada masa kolonial Belanda pada masa itu. Namun sayangnya mobilitas dari para pekerja Indonesia dibayar dengan upah yang sangat murah. Agar tidak melepaskan pekerjaannya, para pengusaha perkebunan mengikat mereka dengan keoli ordonansi atau peraturan tentang kuli kantor yang disertai penalti sanksi atau pemberian hukum bagi pekerja yang tidak mau bekerja dan meninggalkan perkebunan.